Uh, Rasanya kami tadi pagi udah pagi-pagi berangkatnya gitu. Tetapi saya lihat jam udah menunjukkan pas. Saya kira udah mulai ibadahnya gitu. Tapi puji Tuhan belum ya. Jadi kami masih bisa berdoa tadi bersama dengan penata ya, karena banyak halangan ternyata di jalan. Rasanya udah pagi-pagi gitu. Dan orang juga kadang di tempat pelayanan itu kadang mereka pagi-pagi bertamu ya, walaupun di hari Minggu ada datang pagi-pagi gitu, sehingga kita biasa kalau di kita itu harus bikin minum dulu gitu kan, duduk dulu, ngobrol dulu gitu kan. Nah harus santai dulu itu dengan tamu. Nah hari ini saya bersyukur ya diberikan kesempatan oleh pendeta dan semua pelayan di tempat ini untuk saya bisa kembali berdiri di tempat ini gitu. Hari ini temanya Natal yang tersembunyi, mau diam bersama ciptaannya. Mari kita lihat dulu dasar daripada Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 ya. Ini sebenarnya lanjutan yang kemarin itu. Yohanes pasal 1 ayatnya yang 14 ya, ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, beberapa minggu ini ya di tempat kami digalakan vaksin vaksin ketiga sekarang gitu. Ada juga yang pertama, ada juga yang kedua, bahkan orang lagi nyari yang ketiga. Tapi yang ketiga ini kan belum ada gitu ya di tempat. Jadi vaksin pertama untuk sekarang ini untuk anak SD ya, untuk anak SD dan SMP. Ya, SMP kemarin saya dengar udah hampir semua, tapi masih ada yang kurang gitu. Nah sehingga orang sekarang ini pada antri ya, karena mau berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin gitu. Karena ada juga rencana pemerintah atau orang-orang di PT itu akan mempersulit orang yang tidak vaksin gitu. Sehingga udahlah, karena ini mumpung gratis gitu ya, jadi berlomba-lomba untuk antri gitu. Tetapi dalam antrian tersebut saya lihat ada beberapa hal yang ganjal ya, yang tidak baik gitu. Ada ibu-ibu yang hamil gitu kan, kemudian mereka kalau dapat antri dipanggil sesuai dengan nomor antrian mereka gitu. Misalnya nih dia punya antrian ke 99 dari 100 orang. Jadi dia harus tunggu gitu. Nah, sehingga kasihan ya. Kalau di tempat lain kan, kalau misalnya kita di Dukcapil misalnya kan, kalau kita antri itu biasa ada khusus untuk ibu-ibu yang yang berkebutuhan seperti itu. Jadi yang hamil dipersilahkan duluan gitu, atau yang berkebutuhan khusus, atau yang bawa anak biasa dikasih duluan gitu. Tetapi lain halnya dengan ini gitu. Panitia dalam mengaturnya tidak baik gitu. Nah, sehingga karena orang tadi berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Karena ada juga rencana di PT di tempat kami melayani itu, yang keluarganya tidak mendapatkan vaksin akan diberhentikan dari pekerjaan mereka gitu. Nah, ini masalahnya kan masalah periuk kan. Gitu kan? Masalah pekerjaan. Kalau tidak kerja gimana? Gitu. Susah. Nah, akhirnya orang berlomba gitu. Nah, di dalam situasi ini saya lihat ya, orang pada zaman sekarang ini memang susah untuk dipersulit gitu. Tidak mau sulit. Gitu. Kayak itu tadi, diberhentikan kerja tidak akan bisa. Gitu. Maka berlomba-lomba lah mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mempermudah mereka. Gitu, mempermudah kita. Gitu. Nah, kami sampai sekarang belum, karena mengalah dulu. Mengalah, nanti kami dapat panggilan, tidak tahu. Katanya bulan Januari atau Februari nanti akan dapat panggilan gitu. Kita udah nunggu terus, tapi udahlah kita mengalah dulu, karena kita juga agak di dalam tempatnya gitu ya. Di perluan dalam, jadi agak di dalam. Tidak apa-apa yang dekat jalan aja dulu, di perluan luar sebenarnya begitu. Jadi kami tetap nunggu gitu. Nah, hari ini ya, firman Tuhan berkata ya, firman itu telah menjadi manusia ya. Artinya apa? Berinkarnasi ya.
menjadi manusia sama seperti kita. Ya, dia mengambil rupa darah dan daging melalui meminjam rahim seorang ibu, ya, seorang perawan Maria. Dipinjamnya, kemudian dia harus lahir ke dunia karena kalau dalam istilah konteks teologi, ya, adalah tindakan di mana Allah yang kekal, pribadi kedua dari Trinitas Kudus, tanpa meninggalkan natur aslinya, ya, mengambil untuk dirinya sendiri natur manusia sesuai dengan kerelaannya, ya. Jadi dia melakukan tindakan untuk menjadi manusia. Menurut saya ini adalah sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat dan luar biasa bagi Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang kudus, ya. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi dia turun langsung sekarang ke bumi. Untuk siapa? Untuk melayani kita semua, untuk melayani manusia. Ya. Dia rela meninggalkan tempat yang maha kudus, bergabung dengan tempat yang berdosa. Gitu. Sesuatu yang luar biasa, ya, untuk kita nikmati, untuk kita renungkan. Ya. Masalahnya dia lahir itu bukan ke orang-orang yang bisa menerima dia lagi. Gitu. Diceritakan kalau dalam Yohanes ini, ciptaannya menolak dia, orang-orang pada menolak dia, padahal itu dia yang ciptakan. Ini berat bagi Allah, tetapi ini yang dilakukan, ya. Ini yang dilakukan. Dia lahir sebagai bangsa Yahudi, ya, di tengah-tengah bangsa Yahudi, memilih bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kita kenal bangsa Israel ini. Saya juga lagi mikir, gitu kan, kenapa dia tidak pilih orang Dayak, kan gitu. Kalau orang Dayak itu gampang, pasti dia diterima, gitu. Tapi kok pilihannya bangsa yang sudah dikenal di perjanjian lama, itu keras kepala, ya, tegar tengkuk, tidak mau diatur, mau ngatur dirinya sendiri, bangsa Israel. Ya. Tapi Allah bukan melihat itu. Ya. Kemudian lahirnya lagi, ya, lahirnya apa? Di kandang. Orang-orang pada mau terima kalau dia lahir di istana, di tempat mewah, gitu ya. Kalau di sini mungkin di Mika, gitu. Tempat yang orang idam-idamkan untuk sekolah, gitu. Banyak orang yang tes di sini tapi tidak lulus. Ya. Hanya yang beruntung saja yang lulus, ya, seperti kita semua yang ada di sini. Nah, kemudian orang tuanya, ya, orang tuanya tukang kayu, ya. Kalau zaman dulu tukang kayu itu, ya, sangat rendah lah sisinya. Tapi kalau sekarang, gitu ya, jangan coba-coba remehkan orang mebel, gitu kan. Mereka yang paling banyak uang, gitu. Banyak uangnya orang mebel itu. Gitu. Pekerjaannya banyak, tidak putus-putus, ya, orang pesan ini segala macam, dan dia kasih tarif harga. Contoh aja kita di sini, ya, di sekitar Plasma 2 ini. Tidak ada lagi harga kursi 100.000, ya, paling tidak 500.000. Itu pilihan Tuhan. Itu. Kemudian harus belajar lagi budayanya manusia, budaya bangsa Israel, harus belajar lagi bahasa manusia, diatur lagi. Gitu. Diatur, gitu. Bukan hanya itu, ya. Merasakan yang namanya lapar, ya. Kalau di sini, ya, kuliah STT mungkin enak, ya. Kalau saya dulu di Bandung, satu yang paling masih saya ingat sekarang, waktu itu tidak punya uang, ya, tidak punya uang. Ada apa waktu itu, kentang kalau tidak salah, itu udah tidak layak makan, tidak layak makan, masih ada minyak goreng, itu masih ada minyak goreng. Kemudian karena uang ini dah habis, dah susah lagi mau jajan kemana, itu teman-teman pada waktu itu libur, ya, seperti liburan ini, kita mau minta uang sama siapa? Itu kita di tengah-tengah orang Sunda, ya, bisa sih minta, gitu, tapi malulah kita minta, gitu. Waktu itu dicuci, ya, dicuci kemudian digoreng lagi. Kalau di Mika tidak pernah ngerasakan begitu, ya. Kalau sekolah di sini, gitu kan, pernah enggak yang STT? Tidak pernah kan? Gitu.
karena Bapak udah ngerasakan sekolah di sini begitu nyamannya kalau masalah makan. Gitu. Guru-guru kalian yang susah kan, dosen-dosen kalian. Gitu. Kalau di kepala itu rasanya 8 ton. Kalau pelayanan di sini. Gitu. Tapi ya itu sulit ya. Jadi Yesus juga merasakan yang namanya lapar, harus haus. Padahal dia si pemilik kehidupan ini. Dia pemilik kehidupan ini. Bahkan dihina, difitnah, diludahi, dicambuk. Ngerasakan semua namanya penderitaan. Itu Yesus. Ya. Dia meninggalkan zona yang paling nyaman. Di sana lengkap fasilitasnya. Gitu. Apa yang tidak ada di surga? Yang gitu. Mungkin kalau dibandingkan sekolah di Plasma Dunia seperti sini, gitu. Apa yang tidak ada di Mika? Itu saya bilang tuh memang diidam-idamkan orang. Orang jauh-jauh hari nanya ke saya, kapan tes ke Mika? Kayaknya sistemnya online lagi sekarang. Dan saya juga tidak bisa bantu lagi sekarang karena mungkin tidak ada roadshow. Saya bilang begitu. Ya. Kalau dulu saya bisa datang ke kampung saya, ya cari anak-anak roadshow, ya bersama dengan Pak Setiadi dulu, ya dapat, ya bisa karena mereka susah informasi. Tahun ini kalau tidak salah 1 anak ya yang masuk ke sini. Tahun ini tadi. Gitu. Nah sekarang orang udah pada nanya lagi, gimana nih Pak? Kenapa? Karena orang pengen yang nyaman, pengen sekolah yang bagus, yang nyaman. Tetapi sekali masuk ke sini juga itu ya, sekolah yang diidam-idamkan, tapi banyak juga pelanggaran, kayak gitu. Nah, dia rela meninggalkan zona yang paling nyaman, fasilitas yang paling lengkap dan tidak ada kurangnya. Rela meninggalkan itu, ya, tinggal bersama dengan manusia yang penuh dengan penderitaan. Ya. Penderitaan didatangkan oleh penciptanya lagi, yang diciptakan, tapi dia rela. Ini yang luar biasa, ya, Tuhan. Jadi Yesus memilih untuk tinggal bersama dengan ciptaannya, ya. Yang penuh dengan rasa kecurigaan, gitu ya, penuh dengan rasa keinginan. Kita kan begitu ya. Jadi maunya di tempat yang enak, gitu kan? Kayak sekolah ya tempat yang enak, carinya itu. Tempat yang sulit, mikir 2 kali. Sama kayak kita di pelayanan juga, ya. Di pelayanan pun kita kadang-kadang berpikir begitu, ya. Mana yang tempatnya agak basah, gitu kan? Itu yang dicari. Beda kayak orang zaman sekarang, cari tempatnya yang kering, ya, supaya bisa tanam sawit, karena sawit kan mahal, gitu. Kalau kita di pelayanan, ya, cari tempatnya yang agak basah, yang banyak uangnya, itu. Tapi Yesus, ya, turun ke bumi untuk mempersulit diri, ya, dipersulit, bahkan dihukum mati, difitnah, disalibkan, rela dia. Nah ini yang bisa bisa kita renungkan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jangan sampai kita juga terjebak dengan hal-hal yang duniawi, ya, hal-hal yang duniawi. Itu anak-anak Tuhan, dan sampai dikirim pelayanan tanya, Pak sinyalnya ada nggak di sana? Kemarin Winnie tanyakan, ada Win, sinyal di peruan dalam itu. Datang dia, tidak percaya dia kan, datang sekali di sana, ya betul ada, gitu. Memang ada, gitu kan. Cuma kita resiko ganti-ganti kartu. Nah sekarang ini kami pakai M3 kan. Dulu Telkomsel, Axis pernah dipakai, Excel pernah dipakai. Sekarang M3 dipakai. Ternyata juga cuma 1-2 balok ya sekarang sinyalnya. Dan harus ganti lagi Pak katanya. Pakai apa? Axis. Dan aku bilang istri tidak usah dulu, gitu. Kita tunggu dulu, sabar dulu, gitu. Karena udah memang berapa kali ganti, gitu. Sulit ya. Kemarin waktu mission trip dengan UPH Jakarta, ya, UPHC. Jadi kami berapa jam itu tidak dapat sinyal, ya. Mereka kira di peruan dalam itu sama kayak di sini, ya, di SKM, gitu. Yang bisa ditanganin dan diatasi dalam beberapa waktu. Kalau di sana tidak bisa, ya.
Saya pergi dulu ke hutan, ya ke belakang, karena belakang itu kan udah ditebang kan, udah terang. Cari sinyal dulu. Saya bilang Pak Yusuf, Pak, ini saya di tengah-tengah hutan nih. Saya mau kunci dulu sinyalnya supaya bisa kita ke ruangan. Dikunci pun ternyata berjalannya 20 menit mulai lagi, ini lagi. Jadi mereka juga paham. Nah, saya bilang ke mereka, kayaknya mereka ini Pak, saya bilang rindu untuk orang-orang UPH langsung datang, supaya langsung bercakap. Dan Yesus juga bisa ya, lihat telepon gitu kan, pelayanan. Dah telepon aja, pendeta Gilen, gitu kan. Tetapi bukan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia bisa kirim orang lain, gitu. Bisa, tetapi dia mau menunjukkan dia turun langsung. Makanya kalau pelayanan itu ke sini pendetanya, ke sana ininya, pasti nggak bisa jalan. Gitu. Kalau pendeta Big Man dulu ngajarin kita itu pelayanan itu harus hidup. Artinya apa? Kalau di gereja itu harus ada aktivitas, gitu. Harus hidup seperti di sinilah. Gitu. Tiap hari kan ada aktivitas. Gitu. Nah gereja-gereja sekarang tutup ya. Jadi minggu nanti 2 jam ibadah, setelah itu tutup. Nggak ada aktivitas lagi. Gitu. Nah sekarang walaupun banyak didirikan PAUD gitu di gereja-gereja dipakai. Gitu. Ini yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, ya. Jadi dia turun langsung kepada penciptanya, melayani langsung, ya. Tidak lewat Zoom, tidak lewat telepon, gitu. Tidak lewat radio, turun langsung. Walaupun itu media semuanya itu bisa digunakan, tapi hanya untuk pelengkap. Yang benarnya gimana? Turun langsung. Ya. Makanya kalau kita penginjilan itu tidak percaya saya kalau penginjilan datang pergi, tidak terlalu ini, gitu. Jadi harus tinggal di situ, hidup bersama dengan orang yang diinjili, mereka akan melihat hidup kita, gitu. Sama seperti Tuhan. Orang sudah melihat hidupnya pun, ya masih kurang percaya, masih ada murid yang mengkhianati dia, gitu. Ini yang nulis kitab Yohanes ini orang yang paling dekat dengan dia, gitu ya. Jadi dia tahu betul bagaimana Yesus hidup bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan ciptaannya, ngerti betul dia bagaimana susahnya Tuhan Yesus. Gitu. Orang yang paling dekat dengan dia, bahkan dianggap saudara dia. Itu Yohanes, ya. Murid yang paling dikasihi dia. Itu yang yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang pelayanan itu seperti orang mencari air. Ya. Mencari air itu, ngebor kan, susah. Di Mika ini udah berapa kali kita mau ngebor yang dalam supaya air kita tidak kurang, tetapi terus patah mata bornya, akhirnya tidak lanjut yang depan SD. Gitu. Saya cerita-cerita dengan orang yang tukang bor. Kalau ngebor itu Pak, katanya, bukan kita cari batunya itu batu cadas yang yang lunak, gitu. Itu mudah ngebornya, gitu. Tapi dapat airnya nanti keruh, mudah. Tapi orang yang tidak mengerti ngebor, biasanya orang cari yang begitu, ya supaya dapat air, kan tujuannya dapat air kan, gitu. Nah ternyata kalau ngebor itu dia harus mendapatkan batu yang paling keras, batu cadas yang paling keras. Dia bor. Kadang ngebornya itu 1 meter itu bisa 1 bulan katanya. Tapi itu sekali jatuh mata bor, dapat airnya bagus. Gitu. Bagus. Nah di pelayanan mungkin kita juga sama ya seperti itu. Kita melihat pelayanan ini berat sepertinya. Gitu. Berat dan seberat-beratnya. Itu tadi kayak saya bilang ya, kalau di Mika ini rasanya bertonton di kepala. Saya pernah jadi koordinator, jadi wali asrama, gitu ya, ngajar SD, ngajar eskul, rasanya, aduh, ini belum selesai, di sini lagi kejar. Gitu. Tapi guru-guru di sini memang luar biasa, gitu. Luar biasa, ya, orang-orang yang memang sudah terlatih. Ya, itu yang saya salut ya. Di sini. Gitu. Nah di pelayanan kadang kita dapat seperti itu, ya, seperti batu cadas yang keras nih tadi, ya. Hampir-hampir kita mau menyerah gitu. Bayangkan aja kalau tukang bor itu
ngebornya sebulan cuma dapat 1 meter. Yang mau dibor sekitar 16-17 meter, 20-an meter. Nah, pelayanan kadang begitu. Ya. Jadi kita rasanya sulit dan gak akan mampu. Tetapi ternyata di dalamnya itu ya, menyimpan air yang bersih. Ada sesuatu yang baik, yang bagus. Nah, kita di Peruan Dalam dulu awal-awal orang curiga ya ke kami gitu ya, curiga. Kok ini baru lagi gitu. Baru lagi. Sampai-sampai ada yang tidak mau menyekolahkan anaknya. Ya. Kenapa? Karena kan kita tidak beribadah di sana itu. Ke Katolik pun enggak, ke Kristen pun enggak gitu. Lain pandangan mereka awal-awal. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, ya, sekarang udah 4 tahun ke sana, gitu ya. Mereka mulai ditangkap satu persatu, gitu kan. Mulai tahu apa tujuan kita. Gitu. Mulai dari dari yang paling atas ya, kepala desa kita dekatin, ya. Saya kadang royong dengan kepala dusun, dengan majelis, ya. Royong nebas sawit mereka, nebas ladang mereka, ngerumput, gitu. Pergi, gitu. Dan mulailah hati mereka ini. Jadi saya ceritakan ini tujuan kita di sini, gini, kita mau melatih. Dah Pak, lanjutkan ya. Gitu. Ini sekarang saya lagi ngumpul alumni, ya, alumni yang pernah PAUD di kita dulu, ya. Jadi mereka ini yang akan dididik juga, dilatih, ya, dimotivasi. Karena di sana itu yang merusak mereka adalah sedikit-sedikit udah masih SMP udah merokok. Pergaulan mereka karena dekat ini kan tempat yang strategis itu kayak Pontianak apa segala macam gitu. Dan banyak pergaulan yang masuk yang mereka tidak bisa saring. Akhirnya kita panggil lagi. Nah, saya tidak bisa jalan sendiri, saya bilang Pak Slamet, ini mesti ada yang tanganin alumni ini gitu. Kayak Duta Baca udah jalan gitu. Sekarang kan rencana terakhir kita di sana kan dulu Pendeta Bigman bilang ke saya, kamu nanti bikin aula ya, aula tempat persekutuan, mungkin orang tua, yang jelas untuk alumni, itu karena alumni udah terbuka. Dan ini nanti kita akan bikin acara api unggun, gitu, walaupun di tanggal 24, gitu kan, mulai kita rangkul mereka. Nah, saya akan menutup cerita ini dengan kisah Abraham dan Lot. Abraham dan Lot itu adalah paman dan ponakan ya. Satu ketika mereka harus pergi dari Mesir ya, mencari tempat yang baik untuk mereka tinggal. Gitu. Akhirnya di tengah-tengah jalan mereka berkemah karena Abraham ini adalah orang yang kaya. Jadi banyak ternaknya, banyak juga anak buahnya gitu. Keponakannya juga pasti terimpartasi gitu kan. Dapat kekayaan juga pasti dapat bagian. Dia punya anak buah juga, punya gembala juga. Itu ketika mereka berkelahi ya, memperebutkan ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Gitu. Karena memang ada 2 kepala di situ, Lot dan Abraham. Gitu. Nah, Abraham tindakannya apa? Dia mengalah, ya, dia mengalah. Kemudian dia bilang sama ponakannya, ayolah kita pisah, kan pisah ranjang gitu kan, tapi pisah. Kamu tempat di mana, saya di mana, gitu. Jadi dia bilang, kamu pilih tempat yang paling bagus untuk kamu. Pastilah, tadi saya bilang ya, orang itu pada umumnya pasti pilih tempat yang enak ya, tidak mau pilih tempat yang tidak enak. Itu. Kalau saya pun disuruh milih begitu, pasti saya pilih yang fasilitasnya lengkap, ini sudah ada, SDM-nya sudah. Jadi Lot, adalah paman, pasti gitu. Saya pilih yang ini kira-kira banyak airnya nih. Karena dia punya ternak kan. Abraham adalah tempat yang paling sulit ya. Mungkin tidak ada ciri-ciri kehidupan di situ. Kayak tukang bor tadi kan. Tapi yang menarik ya, ketika pelayanan kita memang disertai Tuhan, Tuhan yang akan bertindak gitu. Makanya saya bilang paratop pun bisa diminum gitu kalau Tuhan izinkan.
Tapi jangan coba-coba ya, Tuhan tidak akan izinkan. Coba kita perhatikan Kejadian 13. Kejadian pasal 13. Ayatnya yang ke-17. Ini Tuhan ngomong sama Abraham. Ayat 17 bilang gini. Bersiaplah, jalanilah negeri ini itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Luar biasa, gitu kan? Tuhan nggak kasih limit nih, gitu. Di situ nanti kamu akan dapat keindahannya, di situ nanti kamu akan dapat nyamannya. Tidak ada. Tetapi yang Tuhan bilang ke Abraham apa? Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sampai di mana panjangnya? Sampai di mana lebarnya? Tidak tahu. Ya. Sulitnya sampai di mana? Tidak tahu. Dalam pelayanan kadang kita begitu. Ya. Tuhan tidak akan kasih tahu yang enaknya. Gitu. Tetapi yang jelas, ya, setiap tindakan Tuhan kalau menyertai pelayanan kita pasti menarik. Gitu. Pasti sangat menarik. Dia akan ini lagi. Gitu. Dulu saya datang di Purwon Dalam tuh bingung luar biasa. Gitu. Banyak nyamuk. Sampai Jem lahir itu umur 11 bulan, ya, kena DBD. Karena memang nyamuk banyak gitu. Di belakang pohon karet, ya. Pohon karet itu kan identik dengan banyak nyamuk, ya. Makanya saya sekarang udah angkat tangan kalau disuruh noreh lagi. Kalau saya ke hutan banyak nempel nyamuk-nyamuk gitu. Lebih senang kalau dulu enggak mau nyamuk gitu. Kurang. Tapi kalau sekarang aduh. Makanya saya dah enggak mampu, noreh. Susah ya. Mau kerjain apa nih di Purwon Dalam ini? Itu di belakangnya hutan. SD itu dulu jauh rasanya. Ya. Sebulan saya bilang bapak saya, Pak tolong saya untuk nebas, karena saya paling enggak senang kalau nebas bambu, ya. Dulu kan banyak bambu, rumpun-rumpun bambu. Makanya STT pun kebagian sekarang. Gali apanya, rumpunnya gitu. Tapi luar biasa mereka. Mereka kalau saya kan pakai tebas, pakai tebang kan. Kalau mereka pakai gali. Itu yang luar biasa saya lihat STT. Gitu. Anak-anak STT luar biasa kalau mereka kerja itu. Kemarin waktu saya rapat, mereka kerja aja sendiri, ya. Pohon karet sebesar-besar ini digali mereka. Saya aja mungkin 2 minggu baru itu tergali. Kalau mereka, ya, dilepas pun tanpa diawasin pun bisa. Gitu. Luar biasa anak-anak STT dalam bekerja, gitu ya. Nah, mari kita di Natal ini, ya, di bulan-bulan Natal ini kita merenungkan, ya. Jangan kita berpikir sulit dalam pelayanan ini, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih indah untuk kehidupan kita. Gitu. Yesus juga pergi ke tempat yang sulit, ya. Dan akhirnya apa? Ya. Dulu dia di surga, gitu. Maka ada tiga tingkatan ya kehidupan dia. Prainkarnasi, kemudian kesensaraan. Inkarnasi itu kan kesensaraan dia kan. Kemudian yang ketiga dimuliakan. Nah itu tadi, Tuhan tidak bisa kasih kita batas kapan kita enaknya, tidak ada. Tapi yang jelas Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Biarlah di perenungan Natal ini kita semakin dekat, ya, semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Semakin mau diatur siapa? Diatur Tuhan. Ya. Jangan lihat sulitnya, pasti Tuhan akan bertindak. Gitu. Pasti Tuhan akan bertindak menyertai. Gitu. Menyertai kita dalam pelayanan kita. Pasti menarik. Mari kita berdoa.